Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Atau Ya, apa? enggak Ini apa-apa. loh Pak, Mimin itu lihat-lihat ke atas terus dari tadi. Ini aku tuh pengen tahu ya, membayangkan bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke surga. Apa naik pakai sayap atau naik gitu atau apa gitu Kak? Aku tuh pengen tahu naik ke surga. Apa gimana? Ini mulai deh. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi untuk naik ke surga, Tuhan Yesus nggak perlu pakai sayap, nggak perlu pakai apa ini, pesawat terbang. Jadi jangan ragukan kuasa Tuhan nih. Iya, tapi aku tanyakan nggak apa-apa toh Kak? Nggak apa-apa kan? Ya Evelyn ya aku tanya nggak apa-apa. Iya kan? Boleh. Tuh, boleh tanya aku. Boleh. Kan kalau tanya dijawab, terus jadi tahu. Iya, aku kan dapat jawaban. Ya kan Kak? Nah, ini kalau mau tanya tentang kebenaran firman Tuhan, harus tanya kepada orang yang tahu tentang firman Tuhan. Oh iya. Berarti aku nggak salah tanya sama kakak toh? Ya kan Evelyn? Enggak dong, Mit. Kan aku kan juga belajar firman Tuhan. Tuh. Kan juga guru sekolah minggu. Ya kan, Pak? Tuh Iya. kan. Iya, boleh kok tanya sama Kak David. Apa tuh yang mau Nini tanyakan? Ya, itu tadi. Tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Iya, aku kan pengen lebih tahu lagi tentang Tuhan Yesus, apalagi tentang kenaikannya ke surga. Oke, siap. Teman-teman di rumah juga menyimak ya. Kita baca dulu ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi, kalau kalian ditanya, mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Jawabannya apa? Ayo. Aku tahu. Dia ingin membuktikan kepada kita semua bahwa dia itu adalah Allah, Tuhan yang hidup. Ya kan Evelyn? Iya kan? Iya kan? Ya, benar banget. Tuhan Yesus itu menampakkan diri berulang-ulang kepada muridnya selama 40 hari untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Yes. Yuk, kita lanjut ya. Iya. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem,
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? 1. Menyediakan tempat bagi kita di surga. Nah, ini bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Mengasihi Ninit, mengasihi Evelyn, mengasihi kita. Kita tidak ditinggal sendiri dan dibiarkan begitu saja, tetapi Tuhan menyediakan rumah bagi kita di surga. Keren kan? Iya, Tuhan Yesus kita keren. 2. Tuhan menyuruh kita memberitakan Injil. Hah? Apa itu memberitakan Injil, Kak? Memberitakan Injil itu berarti menceritakan Tuhan kepada sesama kita. Oh, ya. Aku tahu sekarang. Memberitakan Injil berarti menceritakan Tuhan Yesus kepada sesama, kepada banyak orang. Gitu ya? Seperti opaku nih, dia seorang pendeta. Dia melayani dan menceritakan tentang Tuhan Yesus di desa-desa di dekat tempat tinggalnya loh. Wah, oh gitu ya. Tapi kalau misalnya mau jadi saksi Tuhan, kemudian jadi anak Tuhan, apa harus jadi pendeta? Nggak selalu gitu nih. Oh gitu. Menjadi saksinya Tuhan tidak selalu harus menjadi seorang pendeta. Jadi anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang baik. Ya. Selalu menolong sesama. Menolong sesama. Taat kepada Tuhan. Sudah bisa menjadi saksi sekaligus memberitakan Injil. Sudah memberitakan Injil. Oh iya. Baiklah, aku akan memberitakan Injil melalui perilakuku dan boleh menjadi teladan seperti apa yang Tuhan mau dalam Alkitab. Gitu kan, Kak? Ya, sip. Tas dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. 3. Tuhan yang sudah naik ke surga akan datang kembali lagi. Tuhan itu mau kembali lagi itu beneran kan? Iya, bener dong. Kan Alkitab mengatakan seperti itu. Tuhan pasti datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita yang sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Asik.
Asik loh, nanti Tuhan jemput kita. Kita kan sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Benar kan? Aku senang sekali. Kita senang ya. Tos. Kita nanti ke surga bersama orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Gitu kan, Kak? Iya. Betul. Tapi kapan itu, Kak? Oke. Tentang waktunya kita tidak perlu tahu. Yang penting ini Evelyn, Kak David, kita semua taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Ya. Oke. Siap. Setia, taat sama Tuhan. Setuju, Evelyn? Setuju dong. Oke. Nah, Tuhan menjanjikan seorang penolong bagi kita. Siapa itu? Siapa? Itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Ya. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya supaya mereka menunggu di sebuah loteng di Yerusalem. Disuruh menunggu. Disuruh menunggu. Ih, Kak, bikin kaget aja. Aku jadi deg-degan ya kan. Sabar. Tunggu ya. Nah, ini ayat hafalannya. Oke, siap mengapa kita ya? Oke. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ulangi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi Nini dan juga Evelyn, selain kalian berbuat baik dan menjadi saksinya Tuhan, sesuai dengan teladannya Tuhan Yesus, Roh Kudus menjadi penolong dan juga memperlengkapi kita. Nah, Tuhan Yesus baik kan? Baik banget. Tuhan Yesus gimana? Iya ya, Tuhan Yesus baik. Nah, tos dulu lagi. Oke, Kak. Aku berterima kasih dengan Kak David. Kak David sudah ngajari aku kebenaran firman Tuhan. Dan aku janji, Kak, akan tetap setia sampai selama-lamanya. Ya ikan. Wes ya, sekarang jangan lagi meragukan kuasanya Tuhan. Yes, oke. Nah, sekarang ini berdoa ya. Oh, aku berdoa ya. Oke, Evelyn, kita berdoa ya. Oke. Hai teman-teman, kita berdoa bersama-sama supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan membimbing kita semua. Close your eyes and let's pray together. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau tidak hanya bangkit, tapi Engkau juga naik ke surga, membuktikan bahwa Engkaulah pemilik surga. Dan terima kasih Tuhan telah menyediakan tempat dan rumah bagiku di surga. Tuhan, aku gak mau ketinggalan Tuhan. Ketika Engkau datang yang kedua kalinya untuk menjemput anak-anak-Mu, aku harus siap sedia. Karena itu Tuhan, ampuni segala dosaku. Aku mengundang-Mu masuk ke dalam hatiku menjadi Tuhan dan Rajaku. Aku percaya aku sudah menjadi anak-Mu yang Engkau kasihi. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amin.
Amin.